Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Soviet itu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Zahir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Suekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leher, Bu. Syaratlah untuk pojok itu sekarang. Dan potonglah leher, Bu. Malam ini juga. Kami tidak perlu menunggu hingga sekarang. Tapi ini saya yang cepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu rakyat sendiri yang membantai kemerdekaan ini? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Jepang harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa belum. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manusia Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang dunia? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan kita? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting karena adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu kita abaikan saja dengan pendapat golongan muda. Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang
Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Hah? Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut sertaku untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Akankah ada bersumpah? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menujunya tepatnya di Rengas Dengklok. Baik, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Saya Pak, baik kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukanlah tempo hari ini sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan. Apa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentukan Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Oke? Saya mengerti perkataan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Nah, kalian semua baik-baik saja. Jadi berbagian keputusannya. Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakan? Menurut saya bagaimana jika besok usahakan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya percaya ide kita akan meminjam rumah Riwa Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya
saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika mendatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang mendatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Harta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini. Baik, Bung. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, ya. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawarahkan itu. Saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Bendera siap!
Syukurlah kalian semua. Bagaimana kita akan minumlah aqua atau le mineral. Ini segar menyegarkan. Ini kalau diminum, wah langsung adem tenggorokannya. Terus harganya murah, 5 ribuan, 3 sampai 10 ribu. Oh ini kalau